Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dendi Kurniawan, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Psikologi. Sekarang Kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mita Rahma, biasanya dipanggil Mita. Oh, Kamita ya. Berarti saya panggil Kamita ya? Ya. Oke, Kamita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Oh, alhamdulillah baik ya, baik terus lah. Jangan nggak baik ya, harus baik terus. Sebelumnya puasanya gimana Kamita? Udah ada yang bolong atau belum nih? Atau masih lancar-lancar aja? Kalau yang bolong ada sih, udah ada beberapa kali bolong. Oh, ada bolong. Wanita ya? Perempuan juga kan jadi penyebab ya. Oh iya. Ya, saya harap kita semua pasti sampai akhir full lah ya puasanya, jangan sampai ada yang bolong-bolong lagi. Kecuali disebabkan hal-hal tertentu. Ya, gitu. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke sesi konseling yang pertama. Sekarang saya mau tanya dulu nih Kamita, boleh deh Kamita boleh menceritakan kira-kira ada permasalahan apa nih yang terjadi dalam diri Kamita? Permasalahannya sih saat-saat ini suka ngalamin ini ya, mungkin bisa dibilang kalau orang-orang bilang tuh kayak gejala stres. Jadi suka apa ya? Suka sering merasa cemas gitu, apalagi sekarang kuliah online gitu kan, jadi suka cemas gitu kalau misalnya tiba-tiba jaringan terputus atau misalnya koneksinya benar-benar nggak bisa diajak kompromi. Mungkin Kamita boleh tadi Kamita menyebutkan gejala cemas ya. Boleh Kamita sebutkan dulu kira-kira apa aja sih gejala cemas yang terjadi dalam diri Kamita seperti itu. Gejala cemas mungkin gejalanya itu karena panik atau khawatir ya. Kan kalau misalnya lagi kuliah kan sekarang online, misalnya lagi kuliah terus tiba-tiba lagi dengerin dosen, tiba-tiba keluar sendiri dari room gitu, jadi kan itu kayak buat panik gitu, takutnya kan tiba-tiba dipanggil sama dosen terus katanya nggak ada, jadi kan sama dosen kan nggak ada kan, padahal yang kita di kendala sinyal. Jadi gejala-gejala cemas yang Kamita sering hadapin ini seperti kayak hilang sinyal gitu. Jadi kakak panik ya begitu ya kayak. Mungkin ada lagi nggak kira-kira yang paling berpengaruh nih sama diri Kamita nih? Yang berpengaruh itu yang khawatir atau deg-degan aja itu sebenarnya sih pengaruh, karena kalau misalnya mau Gimana presentasi Kak? nih, Maaf, suaranya putus-putus Kak. apa sekarang nggak terdengar? Sudah terdengar. Gimana boleh diulang Kak? Ya, jadi kan kalau yang paling berpengaruh itu sih khawatir tadi atau deg-degan. Jadi kalau misalnya mau presentasi, terus sinyal tuh lagi apa ya, lagi susah gitu, kan pasti kan deg-degan kan kalau misalnya misalnya mau giliran saya yang presentasi, jadi kan aduh gimana nanti kalau mau presentasi udah disiapin ternyata koneksinya putus-putus, jadi kan kita juga kayak fokusnya itu beralih kan, dan itu emang maksudnya beberapa kali sih, hampir sering itu ngalamin kayak gitu sama kuliah online. Gitu ya Kak, kalau kuliah online. Iya. Mungkin kira-kira ada nggak faktor lain nih selain faktor sinyal gitu loh Kak, yang menyebabkan Kakak nih kayak cemas gitu segala macam yang telah tadi Kakak sebutkan. Mungkin ada faktor lainnya Kak selain dari faktor sinyal aja. Kalau
sebenarnya sih maksudnya faktor emang nggak cuma sinyal doang sih, sebenarnya ada banyak kayak suasana hati atau misalnya suasana lingkungan gitu. Cuma kalau yang paling berpengaruh saat ini sih sinyal. Karena emang dari sinyal, misalnya sinyal terputus, tiba-tiba kan kayak mood tuh langsung berubah gitu. Tadinya baik-baik aja, terus jadi kayak langsung males atau misalnya langsung, apa namanya, lagi fokus-fokus, tiba-tiba putus. Gitu sih. Kalau dari keluarga gitu, orang tua kakak-kakak, atau dari adik-adik kakak mungkin ketika ada yang ganggu kakak dan akhirnya itu memperburuk keadaan, kira-kira ada nggak seperti itu? Kalau misalnya dari orang sekitar sih bukan lebih ke pas kuliah ya, jadi kayak misalnya ngerjain tugas lagi buka Word nih gitu, lagi baru banget buka Word, tiba-tiba kayak apa namanya, ada apa kerjaan lain lah gitu yang diminta untuk dikerjain gitu. Jadi kan itu kayak apa ya, yang harusnya mungkin apa namanya kerjaan tugas-tugas selesai, tapi kan ini apa sih namanya, dia juga apa sih nggak tahu mungkin ya, yang minta bantuan itu mungkin nggak tahu kalau misalnya saya lagi ngapain gitu. Kalau seperti itu berarti bukan hanya di kuliah ya Kak? Gimana Kak menurut Kakak? Apa hanya di kuliah saja ketika kecemasan itu hadir, atau di lain tempat, misal ketika tadi Kakak lagi ngerjain tugas juga ada, atau hanya di kuliah saja Kak? Eh, banyak sih sebenarnya ya, maksudnya kan apalagi kan lebih sekarang tuh lebih sering di rumah aja kan, jadi ya pasti kayak kebanyakan tuh eh, apa ya, gejala stres itu mungkin ya, itu tuh kayak disebabin sama ya udah lingkungan rumah atau misalnya lingkungan saat itu gitu, suasana saat itu. Cuma yang lebih mengganggu sih menurut saya itu ya pas kuliah gitu, karena kan kuliah kan tahu sendiri ya, mungkin kan apa ada beberapa yang maklumin gitu kalau misalnya mahasiswanya lagi terkendala sinyal, cuma kan ada beberapa yang mungkin kayak udah peraturan begitu, jadi kalau apa namanya mau kita terkendala sinyal atau misalnya mau apa gitu, jadi kira itu kayak apa namanya, ya udah ini tuh lagi kuliah gitu, harusnya dipersiapkan sebelumnya gitu. Padahal kita udah niat nih, cuman kadang namanya juga kendala kan, kita nggak tahu ya kayak gitu. Kalau kendala sinyal kan kita nggak bisa apa ya, nggak bisa ditunda dulu gitu dari sananya kan, udah apa ya, tiba-tiba aja gitu kok. Nah, tadi ini Kakak sudah ngejelasin banyak nih tentang kendala stres, kendala sinyal, khawatir, perintah pekerjaan dari orang terdekat. Lalu ada yang terakhir Kakak sebutin itu ada gejala stres dari lingkungan rumah. Nah, kira-kira kalau gejala stres dari lingkungan rumah yang biasa berdampak ke Kakak tuh seperti apa ya? Mungkin Kakak boleh menceritakan. Bagaimana Pak? Maaf ini ada gangguan sebentar ya Kak ya. Oh iya, Ya, bentar. silakan Kak. Oke, tadi Kak boleh dilanjut tadi, kira-kira kendala apa aja nih, atau apa gejala stres dari lingkungan tuh kayak seperti apa aja gitu loh Kak. Boleh diceritakan Kak? Kalau salah gejala stres dari luar itu mungkin kayak tekanan atau misalnya ini ya banyak apa ya, tekanan atau tuntutan gitulah. Jadi kayak misalnya lagi kuliah nih, tapi apa namanya, orang tua tuh kadang ini coba bantuin dulu ini gitu. Padahal kan kita udah bilang gitu ada jadwal kuliah, cuma kan ya udah bentar dulu bentar gitu. Jadi kan kayak apa ya, kayak bingung gitu, harus harus mendahulukan yang mana, padahal kalau misalnya kuliah kan udah jadwal dari sananya gitu. Dan emang hampir setiap hari kan apa namanya saya kuliah gitu, jadi kan emang harusnya tuh tahu kayak gitu kalau misalnya saya waktu kuliah ya udah gitu dimaklumin, atau misalnya bisa nanti kayak gitu. Cuman kalau kayak gitu jadi saya bingung gitu, kalau misalnya apa ya, kalau misalnya bilang ke orang tua misalnya gitu, ada kuliah sekarang jam segini gitu, terus nanti pasti jawabannya ya udah sebentar dulu kayak gitu. Itu kan kayak
apa ya, membuat saya juga jadi nggak nyaman gitu kan, jadi kok nggak maklumin gitu tuh mikirnya tuh. Oh begitu ya Kak. Oke. Nah mungkin sebelum terakhir saya ingin mengingatkan kepada Kakak. Jadi sesi konseling ini saya hanya membantu Kakak untuk menemukan jalan keluar dalam permasalahan Kakak. Nah, yang bisa menyelesaikan jalan keluar itu ya Kakak sendiri gitu loh Kak ya. Di sini saya sifatnya hanya membantu Kakak gitu Kak. Bisa dipahami ya Kak ya? Oke. Jadi untuk yang terakhir mungkin sesi konseling kita ini sudah selesai Kak untuk sesi pertama, dan mungkin akan dilanjutkan di sesi selanjutnya nanti seperti itu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Halo. Halo. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Di sini saya sebagai konselor. Kakak bisa manggil saya sebutan kakak aja, Kak Caca. Dan saya bisa nyebut kakak siapa nih namanya? Kakak boleh nyebut saya Dendi Kak. Nama saya Dendi Kak. Kak Dendi ya berarti. Kak Dendi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Udah buka puasa ya? Udah makan berarti? Udah Kak. Udah Kak. Lagi ngapain sekarang kegiatannya? Lagi konseling Kak sama Kakak. Maksudnya sebelumnya apalagi ngerjain tugas atau apa gitu? Sebelumnya sih tadi saya habis mandi Kak. Jadi memang ya nggak ada kerjaan lagi gitu Kak. Ya. Jadi pada tahap pertama ini kira-kira Kak Dendi mempunyai masalah yang ingin diceritakan atau masalah apa sih yang dimiliki yang membuat Kak Dendi tuh akhirnya datang pada konselor gitu. Jadi kalau saya pribadi sih ada masalah kayak sering kalau saya dengar ada orang yang suka ngomongin saya nih Kak. Misalkan saya lagi, padahal orangnya ada di belakang saya, cuma dia nggak ngeliat saya, dia ada di belakang saya terus ngomongin saya kayak ngejelek-jelekin saya, jatuh-jatuhin saya itu kadang saya suka kesel sendiri gitu loh Kak, marah gitu kalau sama dia itu Kak. Gitu, Kak. Jadi itu kadang bikin. Padahal maksudnya itu orangnya di belakang. Iya, padahal orang ada di belakang saya Kak gitu. Cuman nggak ngeliat kakak gitu ya? Iya nggak ngeliat Kak. Nah itu kadang bikin saya stres atau bikin saya kesel, apa ya, dendam dalam hati gitu loh Kak. Saya dendam saya buat sama dia jadi. Nah, padahal Kesel apa dendam jadi ya? Iya bisa dua-duanya sih Kak, kesel sekaligus dendam gitu loh. Jadi kan padahal ada orangnya sendiri di belakangnya tapi malah diomongin gitu Kak. Kira-kira apa ada masalah lain yang ingin diceritakan? Kalau saya ya itu aja sih Kak, saya cuma mau ngilangin rasa dendam saya Kak yang kadang suka marah-marah sendiri sampai mukul-mukul kasur, mukul-mukul meja gitu Kak. Baik, pada tahap ini saya akan mengingatkan kembali pada sesi konseling ini kita waktunya hanya 15 menit dan saya sendiri di sini perannya sebagai konselor hanya membantu Kak Dendi untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan kakak. Sepenuhnya kakak sendiri juga yang akan membantu diri kakak sendiri. Begitu ya Kak Dendi? Iya Kak, siap Kak. Baiklah, mungkin pada pertemuan ini kita cukup sampai di sini. Nanti akan dilanjut pada sesi berikutnya. Oke, baik Kak. Terima kasih Terima Kak. kasih ya. Iya. Selamat malam. Malam. Boleh memperkenalkan diri dulu? Aku ya. Nama aku bisa dipanggil Caca. Berarti aku manggilnya Kak Caca aja ya? Iya, boleh. Dia memperkenalkan diri saya dulu.
saya Lutfi Rahma, bisa dipanggil Nita. Jadi Kak Caca boleh manggil saya Nita. Nah, Kak Caca, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Gimana puasanya hari ini? Cukup lancar. Tidak ada kendala ya? Atau misalnya malas gitu hari ini? Ya, hari ini lumayan sih. Banyak banget yang bikin kesel sebenarnya karena tugas aja sih sebenarnya. Karena tugas. Kak Caca, mungkin 3 hari yang lalu saya mendapatkan email dari Kak Caca bahwa Kak Caca itu menceritakan sedikit masalah Kak Caca tentang Kak Caca itu merasa bahwa ketika teman-teman Kak Caca itu dapat terus-terusan bercerita kepada Kak Caca, tapi Kak Caca ini bingung gitu, mau cerita ke siapa yang bisa Kak Caca percaya atau yang bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang Kak Caca alami. Betul begitu Kak Caca? Ya, betul. Oke. Dan mungkin untuk bahasan kita pada konseling kali ini, kita akan membahasnya dalam waktu 15 menit atau 30 menit ke depan. Dan saya mengingatkan di sini bahwa peran saya itu sebagai konselor hanya membantu Kak Caca untuk menyelesaikan atau menemukan jalan dari masalah yang Kak Caca hadapi. Jadi tugas saya bukan untuk sepenuhnya membantu Kak Caca untuk menyelesaikan masalah Kak Caca, tapi saya hanya membantu Kak Caca untuk menemukan solusi dari masalah tersebut, yang dimana sebenarnya solusi tersebut Kak Caca sendiri yang menentukan dan Kak Caca sendiri yang dapat menemukannya. Bisa dipahami Kak Caca? Bisa. Baik, kalau begitu untuk memperlancar dan mempermudah pada konseling kali ini, mungkin kita bisa atau Kak Caca bisa menyiapkan terlebih dahulu setting ruangan di rumah Kak Caca atau di ruangan rumah Kak Caca agar Kak Caca dapat fokus melihat ke kamera dan fokus untuk mendengarkan serta memperhatikan selama proses konseling ini. Ya mungkin ada waktu 5 menit untuk Kak Caca menyeting ruangan yang membuat Kak Caca nyaman saat bercerita nanti. Oke, baik. Sebentar ya. Udah.